Yang dikasih Tuhan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita, shalom. Pertama-tama kami atas nama pengurus lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Pak Agusman yang dengan senang hati membuka pintu rumah dan membuka hati mereka menerima kita untuk bersama-sama beribadah, merendahkan diri kita, menguji dan memuliakan nama Tuhan. Memang ibadah rumah tangga adalah persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi dan secara keluarga. Kami harapkan bahwa persekutuan dalam rumah tangga bisa terus dilaksanakan, karena itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Agusman dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Sebagai informasi bahwa untuk penentuan diakon, minggu depan kita bertugas di gereja Parawe pada pukul 6 pagi. Kami selalu mengundang kehadiran kita bersama, karena kita sebagai pekerja di ladang Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, adalah siap sedia dengan segala kesehatan, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan kemampuan untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan melayani sesama kita. Jadi kami senantiasa mengundang kita untuk pelayanan pada minggu depan tanggal 21 di gereja Parawe pukul 6. Sebagai informasi untuk ibadah rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 20 Juli kita ada ibadah rumah tangga di keluarga Sylvia. Saya ingat persalinan saja, lupa Sylvia Rosalina. Beralamat di Gang 7, Jalan Pilau Gang 7, direncanakan pada pukul 4 untuk petugas nanti menyusul. Dan informasi selanjutnya bahwa rapat untuk pembentukan panitia Natal sementara ini kita tunda dulu, mengingat ada beberapa anggota kita masih punya kesibukan. Atau keluarga rumah tangga, kami persilakan dari bendahara kalau ada informasi yang perlu disampaikan. Kami persilakan. Ini akan diadakan acara tunangan keponakan kami dari Tanjung Tebalong sana, di Kalsel. Jadi yang perempuan ini berdomisili di sana, dan yang laki-laki ini juga memang orang sana. Nah, jadi pengingat biasa kalau ada pertunangan, ada kebaktian gitu setelah acara tunangan, karena kemarin saya pesankan mereka di sana bahwa ada pemasangan cincin, dan biasa pemasangan cincin ini hak yang berhak gitu. Jadi kalau bisa ibadahnya. Jadi kalau acara tunangannya mungkin sebelum itu. Jadi di rumah kami sedikit kami sampaikan, bulan Mei kemarin juga ada kebaktian menolak pengantin ke Sungai Kayu situ. Jadi kalau yang itu dari Hulu Mentaya, ya Teramis. Iya tahu. Jadi karena tadi hendakku menengah akan dia membuka, mungkin dia lalau detail mungkin. Karena orangnya ini sama-sama di sana, dan mungkin tanggal 15-16 mereka sudah datang di sini. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf karena meminjam waktu. Saya kembalikan waktu ini kepada rumah tangga di sini. Silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kebaktian untuk mengenang almarhum mertua saya yang kedua tahun. Dan juga
ucapan kebaktian syukur kami atas kelulusan istri saya tahun kemarin yang lulus P3K, dan juga untuk tepat pada hari ini tanggal 14 Juli anak kami yang pertama berulang tahun yang ke-10 tahun, kiranya untuk didoakan nanti. Dan juga kami minta doanya kepada kedua orang tua kami, doakan untuk yang kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang sudah datang, yang datang dari Mantaren, Bereng, Bawan, Pulang Pisau, dan Mantangai, yang kemungkinan pada hari ini mungkin balik. Saya minta doanya agar di perjalanan tidak ada hambatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Sebelum kita menerima potum dan salam dari pendeta pelayanan, baiklah kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji, dua kali nanti. Jadi yang kedua kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kau rancangkan masa depanku.
Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan kami dan aktivitas kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami, serta melindungi dan menuntun hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, pada siang hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu dalam ibadah rumah tangga, pelayanan lingkungan 4 Jemaat IKI Kelawak, di tempat keluarga Bapak Agusman. Pada saat ini, kiranya Engkau memberkati kehidupan keluarga tempat ini, agar apa yang mereka cita-citakan berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai tiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama kami untuk bersama-sama beribadah. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu pendeta pelayanan. Biarlah firman yang kami baca dan dengar, kami dapat mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian 24 ayat yang pertama sampai yang ke-27 dengan judul perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat yang pertama, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di atas pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeri dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu padanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepada ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletak tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjuklah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan guyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, serta istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawab, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hambanya itu, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan timbalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanan berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayah Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor." Lalu kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta untuk banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu sujud menyembah Tuhan. Ayat yang terakhir, 27. Serta berkatalah, "Terpujilah Allahku Tuhan Abraham, yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuhan itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku." Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya, dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya, dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dan juga keluarga, mari kita bersama berdoa. Engkaulah Allah kami yang besar. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil yang terjadi di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami sungguh merasakan itu. Kami sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala kebenaran. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini bersama kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Beri kami hikmat
untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Beri kemampuan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin.
besar ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Firman-Mu telah dipercayakan agar setiap kami senantiasa tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup taat dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terlebih di tengah berbagai pergumulan dan saat diperhadapkan dengan berbagai pilihan dan tantangan kehidupan. Kami tetap bijak karena kami mengandalkan Tuhan. Bersama istri, anak, orang tua dan juga seluruh keluarga. Kami berdoa bagi Bapak Agusman di tempat ini. Dalam segala keberadaan beliau sebagai kepala keluarga, mari Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan agar senantiasa mampu melakukan tugas dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan pekerjaan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Melewati pekerjaan itu berkat-berkat Tuhan terus dipercayakan. Dalam tanggung jawab sebagai seorang suami, biarlah ia boleh menjadi seorang suami yang setia, menjadi seorang suami yang senantiasa mengayomi seisi rumah ini, menjadi seorang suami yang senantiasa boleh sekaligus menjadi bapak yang baik bagi anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau pula memberkati istri tercinta. Mereka bersyukur berterima kasih karena Tuhan mempercayakan istri tercinta boleh lulus dalam tes PTKK. Terima kasih Tuhan telah mempercayakan pekerjaan ini baginya. Ini adalah berkat Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan Kau mampukan ia boleh bertanggung jawab dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan penuh kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus dipercayakan melewati pekerjaan ini. Sebagai suami dan istri, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendukung dalam hal yang baik, terus saling mendoakan. Bahkan Tuhan pakai berkati mereka untuk menjadi orang tua dan teladan baik bagi anak yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga ini. Secara khusus anak terkasih mereka yang hari ini berulang tahun yang ke-10 tahun. Terima kasih untuk setiap masa tumbuh kembang dalam sehat kuat yang Tuhan percayakan. Demikian kami mohon kepadamu Tuhan, hari-hari ke depan dan membawa berkat bagi orang tua dan keluarga. Tuhan Yesus bersama pada saat ini. Keluarga ini mengenang orang tua terkasih mereka 2 tahun yang lalu telah kembali kepada Tuhan. Dan mengucap syukur sebab sepanjang 2 tahun ini mereka boleh lalui karena kekuatan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk hati yang senantiasa dikuatkan oleh Tuhan dan memiliki semangat untuk terus maju, melangkahkan kaki dalam pengharapan bahwa hari depan jauh lebih baik Tuhan sediakan. Yang Tuhan percayakan bagi mereka saat mereka sakit dan lemah, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan menolong agar mereka dipulihkan, disehatkan. Dalam sukacita keluarga ini pun Tuhan dilengkapi dengan hadirnya keluarga yang hadir dari berbagai tempat, dari Mentaren, dari Bereng, Bawan, Mantangai, dan tempat yang lainnya. Terima kasih Tuhan telah menyertai mereka sampai ke tempat ini. Pada saatnya ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan melindungi dan menyertai sehingga mereka dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Kami mendoakan seluruh keluarga besar dimanapun mereka berada, baik Anda di Kuala Kapuas ini dan di mana saja mereka berada pada saat ini, yang boleh hadir maupun yang tidak dapat hadir. Tuhan memberkati seluruh keberadaan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa percayakan setiap hal yang baik atas setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, diberkati juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga kami.
Demikian juga dengan pekerjaan, sawah, ladang, kebun ternak yang kami miliki. Kami percayakan melewati usaha pekerjaan, setiap jerih lelah kami akan mendatangkan kebaikan, bahkan kecukupan. Doa ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, bersama kami ucapkan demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 16 ayat 29. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengetahui, ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Maha Pengasih, bahwa Engkau ada penguji hati dan berkenan keikhlasan. Maka kami pun jemaat-Mu yang hadir di sini mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah jika kami mampu mempersembahkan tubuh, karya, hidup, dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh persembahan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menuai hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menuai hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada
kuasanya. Baca ketiga, dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan menerima berkat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih liturgus, singer, pemain musik, dan semua yang membantu dalam pelayanan kita pada saat ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pengurus ini. Ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Diulang ya lagi ya, sekalian nanti sambil dipotong kuenya dan disuapin untuk kedua orang tuanya, saudaranya, tadi buenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
orang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Di tempat ini. Mereka dalam sukacitanya menyediakan makanan dan minuman untuk bersama kami nikmati. Berkati agar menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh setiap kami. Sertanya berkat Tuhan dipercayakan atas keluarga di tempat ini dan atas setiap kami yang senantiasa mengucap syukur dalam satu nama. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.